MG ZS 2020. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya bisa. Gede. Yuk. Yes, hari ini kita akan mereview sebuah MG ZS tahun 2020 yang pertama kali di-launching di Indonesia tahun ini pada bulan Maret kemarin oleh MG Motor Indonesia. Cukup banyak pertanyaan dari komunitas mengenai merek mobil ini, yaitu MG, Morris Garage, yang asalnya sebetulnya dari Inggris. Cuma mungkin halayak juga udah banyak yang tahu ya bahwa MG Cars itu sendiri sudah dibeli oleh perusahaan dari Tiongkok, yaitu SAIC. Yang jarang orang tahu bahwa sebenarnya MG ini tetap sebuah mobil Inggris. Kenapa? Karena nyawanya tetap Inggris, karena riset dan development-nya tetap di Inggris. Hanya satu hal yang saya sendiri juga masih bertanya-tanya gitu ya. Karena MG ini kalau kita lihat dari historinya selalu mengeluarkan model-model yang unik, yang punya gaya sendiri, ciri khas sendiri. Tapi kenapa MG ZS ini punya model yang cukup umum? Jadi seolah-olah model ini adalah market driven, mengikuti selera pasar, ya kan? Mungkin kalau teman-teman ada banyak, bukan dikit, banyak, sampai saya lihat review di luar negeri pun banyak yang bilang ini agak-agak mirip dengan mobil yang lain ya, merek lain ya. Mungkin pernah juga kita review ya sebelum ini ya. Tapi itu di video, di foto. Sebenarnya kalau kita lihat secara sekeliling, secara menyeluruh, nanti kita akan lihat apa aja bedanya dan seberapa jauh sih bedanya dengan merek tersebut. Yuk, kita mulai. Salah satu ciri khas yang masih tertanam di MG ZS 2020 ini adalah model grillnya. Ya, walaupun tetap ada yang bilang atau banyak yang bilang ini mirip dengan merek sebelah, merek lain, tapi sebetulnya MG ini mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu dia menggunakan grillnya itu adalah segi 8 atau oktagonal. Kalau mau coba dihitung boleh ya, tapi yang pasti ada 8 sisi di sini. Kemudian pada headlight dia sudah menggunakan proyektor headlight, tapi bohlamnya masih menggunakan bohlam halogen. Mungkin ada juga yang bertanya, kok tanggung gitu ya? Tapi sebetulnya kalau kita bicara mengenai fungsi, bohlam halogen itu lebih terang karena agak kekuningan dibandingkan yang LED. Okay. Kemudian dia sudah menggunakan LED DRL, di sini kelihatan ya, nyala juga ya. LED DRL, kemudian lampu sennya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Ya. Secara desain, dia ini dikatakan mengacu kepada London Eye. London Eye itu sebuah komedi putar yang ada di London gitu ya, di Inggris, di kota asalnya sana. Oke. Kemudian di bagian bawah juga sudah dilengkapi dengan fog lamp yang cukup besar, cukup lebar di sini ya. Masih menggunakan bohlam halogen karena memang fungsinya untuk hujan atau kabut, jadi ya cukup oke. Kita lanjut ke bagian samping. Di sisi samping, di atas ya, dia sudah ada roof rail. Ini yang tidak ada di kompetitornya dia sebetulnya ya. Dia kompetitornya adalah yang terdekat HRV 15 eCVT ya. Dia sudah menggunakan roof rail di sini. Kemudian spionnya di sini menggunakan lampu sen masih halogen ya, tapi dia sudah otomatis folding kalau misalkan kita mengunci pintunya dan akan terbuka kembali kalau kita unlock pintu. Nah, kemudian kita lihat dari roda. Rodanya di sini sebenarnya sudah cukup besar dengan menggunakan 17 in. Ya, two-tone velgnya. Kemudian bannya di sini sudah menggunakan, ini yang saya suka, dia sudah menggunakan Yokohama Advance dB atau decibel. Yang berarti secara performa dia baik, kemudian secara peredaman dia juga baik. Karena memang ini adalah salah satu line up-nya Advance untuk meredam noise ke ruang kabin. Tapi kalau kita perhatikan, walaupun dia sudah ada overfender di sini, kalau kita perhatikan antara pelek 17 dengan ban di sini berukuran, kita lihat sama-sama ya, 215 50 ring 17, terlihat kurang proporsional. Kenapa?
di sini jarak antara ban dengan fender masih terlalu jauh. Kalau teman-teman yang senang modif-modif, bisa ganti dengan pelek 18 dengan profil yang mirip-mirip, atau ring 17 tetap, tapi bannya agak dipertebal. Pasti lebih gagah kelihatannya. Di bagian belakang kita di atas sudah ada antena dengan model shark fin, kemudian spoiler ya seperti biasa, sporty spoiler. Kemudian sudah ada third brake lamp juga, wiper. Combination lampnya di belakang juga masih menggunakan bohlam halogen. Ya, lagi-lagi untuk perawatannya lebih murah kalau ini, lebih mudah juga. Ya. Kemudian sensor parkir. Dia menggunakan sensor parkirnya hanya ada 3, 1, 2, dan 3. Ya. Dan dia terintegrasi dengan kamera mundur di bawah sini ya. Dia di bawah, agak ke tengah. Memang posisinya agak ke bawah, tapi kalau saya perhatikan tadi ketika coba parkir, dia cukup wide angle-nya. Ya. Dan juga untuk di head unit karena sudah terintegrasi, maka dia sudah ada dynamic guideline yang ketika kita membelokkan setir, maka dia akan ikut berputar, akan ikut belok gitu ya. Dan juga ada jaraknya ya dan bipnya. Oke. Kemudian sayangnya sebagai salah satu produk Inggris ya, dia tidak dilengkapi dengan rear fog lamp. Biasanya kalau right hand driving atau setir kanan, biasanya fog lamp adanya di kanan, tapi ini memang belum dipasang. Ini hanya dilengkapi dengan tak kucing ya, atau reflektor. Bicara mengenai cara membuka bagasi si ZS ini cukup unik karena tinggal dengan menekan logonya langsung dibuka. Jadi tuasnya tidak terpisah seperti pada model lain ya. Kemudian bagasi dari ZS ini juga bisa dikatakan cukup luas. Walaupun kalau dibandingkan dengan kompetitornya langsung masih di bawahnya, tapi dengan 448 liter saya rasa ini cukup muat gitu ya, cukup luas untuk pemakaian sehari-hari. Apalagi dia bisa, penutupnya ini bisa dipindahkan ke bawah. Jadi kalau teman-teman butuh space yang lebih besar, bisa diturunkan. Nah, lumayan. Sedangkan kalau jok belakang ini direbahkan, dilipat, dia akan memberikan kapasitas maksimum sebesar 1166 liter. Cukup besar untuk ukurannya yang cukup imut. Kemudian untuk ban serepnya, kita lihat di sini. Ya, ban serep memang masih menggunakan ban cadangan yang sementara. Ini memang sudah lumrah digunakan di banyak merek ya, karena untuk mengingat juga supaya owner atau pemilik mobil tidak lupa kalau dia sedang menggunakan ban serep. Sekarang kita lihat ke kenyamanan di baris kedua di belakang. Memasuki kabin dari ZS ini, kalau baru masuk ketika mobil baru dinyalakan, apalagi kalau habis parkir di ruang terbuka seperti ini, panas bos. Karena memang kanvasnya cukup tipis ya dari panoramic sunroof. Dan ini AC-nya cukup dingin sebenarnya, cuma karena mungkin baru dinyalakan, jadi agak-agak hangat-hangat juga ya. Oke, bicara mengenai kenyamanan duduknya, posisi duduk, ini saya bisa katakan lega ya. Jaraknya cukup, ya masih cukup jauh malah. Tadi ini sudah sesuai dengan tinggi badan saya. Kemudian untuk headroom juga masih lumayan ya. Nggak terlalu jauh juga, tapi nggak terlalu tipis juga, sehingga masih aman kalaupun ada guncangan atau bantingan. Kemudian dari sandarannya, ya sandarannya juga cukup baik, cukup nyaman. Hanya saja memang secara posisi duduk sandarannya ini agak tegak, ya dibandingkan dengan kompetitornya. Walaupun saya harus bilang material kulit di sini dengan warna two tone, kombinasi antara coklat dengan dark grey-nya ini memberikan kesan premium, kesan mewah. Dan ini memang informasi yang saya dapatkan adalah jok asli ya, kulit asli, bukan sintetis. Ini adalah salah satu keunggulan dari MG ZS 2020 dibandingkan dengan kompetitornya yang sekelas. Sekarang kita ke bagian driver, karena saya akan coba langsung untuk melihatnya. Begitu membuka pintu depan di bagian driver, terlihat pengaturan untuk joknya. Di sini memang belum elektrik ya, masih manual seperti yang lain-lain di kelasnya. Dia pengaturannya sudah untuk naik turun, reclining dan maju mundur.
Dan di sini memang belum ada lumbar supportnya. Oke, tapi ini sudah bisa dikatakan sangat baik karena memang dari material, kemudian dari sisi desain jok dari depan, ya, jok depan ini sudah sangat memeluk, lebih ergonomis untuk pengemudi maupun penumpang di depan. Yuk, kita lihat apa saja yang ada di driver. Ya, posisi duduknya cukup nyaman. Ini saya sesuaikan dulu. Ya, cukup mudah untuk penyetelannya. Kemudian yang saya perhatikan di sini adalah pengaturan lagi untuk setirnya. Dia setirnya kebetulan masih tilt saja, belum teleskopik sehingga tidak bisa maju mundur. Tapi toh joknya juga masih bisa di maju mundurkan ya, jadi nggak terlalu masalah. Kemudian kalau bicara mengenai setirnya, dari desainnya saja di sini bisa dikatakan cukup unik ya, karena lihat dia menggunakan flat bottom steering wheel atau desain setirnya itu rata di bagian bawahnya sini. Ya, sehingga memang lebih sporty ini seperti yang dipasang di mobil-mobil sport kebanyakan. Lalu di setirnya, di lingkarnya juga di sini sudah dilengkapi dengan pengaturan audio. Kemudian di sebelah kanan sudah ada di sini untuk pengaturan MID, ya. Lalu untuk kita lihat ini adalah pengaturan untuk head unit dan ini adalah voice command yang terintegrasi dengan Siri ketika driver menggunakan Apple CarPlay. Ya, mobil ini dilengkapi dengan Apple CarPlay. Kemudian di balik setir, nah, kalau ada yang bertanya-tanya mengenai cruise controlnya di mana? Dia menggunakan tuas di belakang sini. Ya, penggunaannya juga cukup mudah ya, tinggal ditekan saja penggunanya dengan ke bawah atau ke belakang. Ya. Di sisi kanan driver, di sini ada pengaturan untuk manual leveling headlight. Ya. Kita lihat di sini ada 3 setelan, jadi kalau kurang naik atau kurang turun bisa di setel dari sini. Kemudian ini adalah untuk pengaturan spion. Ya, jadi spionnya apabila ingin dilipat secara manual, maka dia bisa menggunakan tuas itu atau untuk membukanya kembali. Kemudian kita lihat di bagian instrumen cluster. Nah, di sini saya bisa katakan sangat informasional untuk yang sekelasnya. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa pengaturannya ada di setir di sini, ya, di sisi kanan. Jadi cukup mudah dan mudah dijangkau. Lihat di sini ada untuk pengaturan trip. Ya, ini untuk sisa kilometer jarak tempuh. Ya, ini untuk konsumsi bahan bakar. Ini adalah yang ada geriginya seperti ini. Ini adalah pengaturan untuk kendaraan. Di antaranya ini yang cukup unik adalah pengaturan speed limit atau reminder. Ya, ini bisa di setel nih. Kita mau kecepatan berapa? Apakah mau di setel kalau 30 km/jam dia ada reminder dan maksimalnya adalah di 220 km/jam. Saya rasa kalau sampai 220 nggak perlu reminder ya kalau itu ya, pasti berasa. Oke. Kemudian di sini ada TPMS. Ya, mobil ini memang dilengkapi juga dengan TPMS, namanya DTPMS atau Direct Tire Pressure Monitoring System. Ya, kita lihat di sini satuannya masih bar ya. Dan dia diperlihatkan per masing-masing roda. Lihat. Oke. Kemudian di sini ada, ya karena kendaraan ini juga memang sudah dilengkapi dengan VDC, yang biasanya pengaturan VDC off itu dipasang sebuah tombol. Kalau dia di sini melalui MID pengaturannya. Oke, kemudian kita kembali. Ya, jadi ini memang cukup informatif di sini. Ya. Salah satu keunggulan yang signifikan dari MG ZS ini adalah adanya penggunaan Apple CarPlay pada mobil ini yang terintegrasi langsung secara standar untuk MG ZS di kedua tipe yang dijual, di Ignite maupun di Excite. Ya. Jadi tinggal dicolokkan saja di sini, kemudian sudah ada Apple CarPlay-nya muncul di sini. Tinggal kita tap. Ya, dia akan muncul tampilan atau mirroring tampilan dari iPhone-nya ya. Ada beberapa di sini misalkan map dia langsung terbuka, kemudian ada beberapa menu lagi, kita tekan tombol application-nya, semua terbuka. Ya. Untuk aplikasi yang kompatibel juga akan langsung di mirror langsung ke head unit-nya. Kemudian di sini juga yang menarik, untuk head unit ini selain Apple CarPlay, dia juga sudah ada beberapa pengaturan. Kalau FM/AM
standar ya. Di sini dia ada pengaturan mobil, dari kenyamanan, kemudian ada untuk perawatan, ada factory reset juga. Dia juga untuk di kenyamanan, dia di pencahayaan sudah ada follow me home, dan ada find my car. Apakah find my car-nya ini mau, kadang-kadang suka nggak berisik gitu ya, kita setel di lighting-nya aja, jadi cuma ada lampunya saja yang nyala, atau sekaligus dengan klakson. Oke. Nah, kemudian di other di sini, tadi saya tunjukkan sebuah tombol di setir. Itu ketika dipencet, yang setir tombol bintang itu, ketika dipencet, dia akan ada pilihan ini, smartphone, car, atau home. Jadi ingin shortcut yang mana, kita bisa setel dari sana. Kemudian di page berikutnya di sini sudah ada setup, cukup lengkap. Salah satu keunggulan dari MG ZS ini sebenarnya adalah dari soundnya. Kita lihat di sini. Soundnya disebut dengan 3D sound effect yang bisa menyesuaikan dengan posisi, apakah mau di salah satu posisi saja atau di semua posisi penumpang dan pengendara. Di sini ada 6 speaker ya, ada di pilar, kemudian di pintu, di masing-masing pintu. Kalau secara kualitas speaker mungkin ini masih cukup standar, tapi untuk prosesornya dia sudah cukup baik karena lagi-lagi yang tadi 3D sound effect-nya itu sangat berasa. Salah satu yang menjadi kekurangan ZS ini adalah dari AC-nya atau sistem AC-nya, di mana kita lihat di sini dia masih menggunakan tombol-tombol ya, belum otomatis. Untuk suhunya pun masih belum ada kita atur by temperature. Tapi memang tinggal kita atur dari sini saja, dan dia terlihat dari atas ini ya, di head unitnya juga terlihat pengaturannya. Baik untuk suhunya, untuk blowernya juga terlihat dari sini, dan juga sirkulasi. Jadi sebetulnya semi digital di sini ya, karena sudah terintegrasi dengan head unitnya. Oke. Kemudian di bawah sini ada 2 slot ya, slot untuk charging maupun untuk ke head unit yang tadi saya tunjukkan. Kemudian untuk shift knob-nya dia dilapis dengan kulit ya. Kemudian untuk transmisinya sendiri, karena dia menggunakan 4-speed automatic transmission, di sini dia ada untuk pengaturan drive atau dimasukkan ke mode manual, ke sportnya gitu ya. Tinggal kita switch saja seperti ini. Nanti dia tinggal ya, kita switch seperti ini, dia akan terlihat di MID-nya juga ya. Oke. Dan kalau kita kembalikan ke D, seperti biasa dia akan kembali ke posisi drive. Salah satu yang paling ditonjolkan pada MG ZS 2020 ini pastinya adalah panoramic sunroof yang sangat unik pengoperasiannya ya. Dia ada seperti pelatuk begini untuk membuka tiltnya, tapi kita buka dulu untuk kanvasnya seperti ini. Agak lama memang membukanya karena terus sampai ke belakang. Dia digulung sampai dengan ke pilar C sana. Kemudian untuk membuka tiltnya tadi saya sampaikan ditekan ke atas pelatuknya. Kemudian untuk membuka sunroofnya ini cukup unik karena diputar. Ada 8 setelan di sini. Nah, sampai membuka ke belakang, dan ini bukaannya pun sampai kita maksimalkan. Nah, sampai hampir baris kedua. Jadi memang sangat lebar untuk sunroofnya di sini. Sangat puas ya untuk berjemur ya di Indonesia ya. Oke, kita tutup lagi karena yang ini panas banget ya di Serpong ya. Dan dia juga sudah ada reminder apabila kita lupa untuk menutup sunroofnya, maka dia ada reminder atau indikator yang akan muncul bahwa kita belum menutup sunroof. Ini juga salah satu pengingat yang baik. Kemudian bicara mengenai safety, passive safety di dalam MG ZS ini ada soft touch material di sini ya, selain empuknya ini untuk menunjukkan kemewahannya ya di beberapa bagiannya ya. Kemudian dia juga untuk safety sebetulnya. Jadi kalau terbentur itu masih lebih aman. Walaupun sebetulnya MG ZS ini memang menonjolkan juga dari sisi safety. Contohnya, airbag dia ada 6. Mulai dari depan, ya, kemudian di jok kiri dan kanan, kemudian sampai dengan curtain, di sini ada indikatornya, ya. Itu
full sampai ke belakang. Makanya tidak heran ZS EV yang menggunakan platform yang sama di luar sana itu mendapatkan Euro NCAP bintang 5. Cocok untuk mobil ini. Kemudian bagaimana dengan safety lainnya? Nanti kita akan bahas sekaligus bahas di ruang mesin. Kita lihat ruang mesin. Jadi ini adalah ruang mesin dari MG ZS 2020 di Indonesia. Ya, mesinnya sendiri 1500 cc, 4 silinder, ya, inline. Di sini tertulis DVVT. Kalau di Indonesia biasa DVVT itu dual variable valve timing ya. Berarti secara cara kerja si katupnya sudah variabel. MG ZS ini memiliki power maksimum sebesar 114 PS dan torsi 150 Nm, yang berarti ini adalah torsi terbesar di kelasnya untuk 1500 cc non-turbo. Yang paling dekat itu adalah Honda HR-V dengan 145 Nm. Dia masih 5 Nm lebih tinggi dibanding HR-V. Jadi harusnya cukup baik ya dengan karakter berkendara di dalam kota, karena torsi lebih tinggi cocok untuk stop and go. Lalu untuk transmisinya sendiri dia menggunakan 4-speed AT yang tadi kita lihat tuas persnelingnya di dalam ya. Dia sudah bisa digunakan walaupun 4-speed tapi bisa digunakan dalam mode manual dengan Tiptronicnya. Lalu sistem safety yang tadi saya sampaikan bahwa MG ini sangat menekankan dari sisi safety. Tadi di dalam sudah ada airbag 6 titik ya, dia sudah ada VDC, sudah ada TCS untuk kestabilannya. Kemudian untuk safety-nya juga dia sudah dilengkapi dengan sistem pengereman adalah ABS, EBD, BA sudah ada. Kemudian untuk kita yang belum lancar mungkin ya berkendaranya di tanjakan, dia juga sudah dilengkapi dengan hill start assist. Ya, salah satu fitur yang direview oleh teman-teman reviewer lain agak kurang itu adalah tarikan dari si MG ZS ini. Nah, makanya saya cukup penasaran gimana sih sebenarnya performa tarikan dari si MG ZS ini. Kita coba yuk. Kebetulan dapat jalanan yang agak kosong nih. Nah, ini saya masih masuk di mode drive. 20, 60, mesinnya ngejerit. Ya, dia merangkak naik. Shifting di BM 6500. Ya. Memang cukup lambat ya kalau kita mau merasakan jambakannya gitu ya. Ini barusan 100 km per jam, saya rasa nanti saya harus cek lagi, tapi saya rasa di atas 14 detik ya. Oke, memang diakui cukup lambat, tapi dengan fitur yang dimiliki oleh si MG ZS ini dari sisi safety, dari sisi kenyamanan di interiornya, memang saya harus akui itu bisa menutupi kekurangannya dari tarikan. Karena lagi-lagi mobil ini powernya memang 112 PS, tapi torsinya yang tinggi. Makanya memang cocok dalam kota yang lebih cenderung stop and go dan tidak memerlukan tarikan yang super seperti itu ya. Untuk manuvernya karena memang suspensinya cukup firm ya, dia cukup stabil ketika diajak bermanuver, ketika berbelok-belok, ketika jalanan lebih banyak beloknya daripada lurusnya ya, sehingga lebih stabil memang. Walau memang kalau untuk orang yang lebih senang dengan kendaraan yang lebih nyaman, untuk suspensi yang lebih empuk, itu memang mungkin ada model lain yang lebih cocok. Tapi untuk mobil atau untuk orang yang senang dengan suspensi yang lebih sporty, yang lebih firm, yang lebih nurut di belokan, maka ini adalah pilihan yang menurut saya cukup tepat. Sebagai model pertama yang diluncurkan oleh MG Motor di Indonesia, tidak heran kalau MG ZS ini disesaki dengan beragam fitur unggulan. Walaupun ada satu kekurangan yang tadi kita rasakan, yaitu adalah akselerasi, tapi saya rasa bisa ditutupi oleh beragam fitur unggulannya seperti panoramic sunroof, 6 airbag, Apple CarPlay dengan 6 speaker dan 3D sound effect, dan beragam unggulan fitur lainnya. Maka mobil ini masih bisa menjadi pilihan untuk Anda yang sedang mencari kendaraan di rentang harga 280 jutaan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jangan lupa klik like apabila Anda suka review ini, share ke teman-teman Anda yang membutuhkan.
Subscribe apabila Anda belum subscribe di channel kami, dan tuliskan komentar apabila ada yang ingin Anda sampaikan di bawah sini. Sekian review dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.